tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang yang tak pernah tidur, berdiri seorang pria yang namanya melegenda di setiap sudut gang, Bang Hercules. Dengan tubuh kekar yang penuh bekas luka, ia adalah simbol keadilan yang tak tertulis. Hercules tak pernah mencari masalah, tapi jika masalah datang, ia tak segan menyelesaikannya. Selama bertahun-tahun, ia menjaga pasar ini dari kekacauan, memastikan para pedagang kecil bisa mencari nafkah tanpa gangguan. Namun, beberapa bulan terakhir, suasana berubah. Sepasang mata asing sering terlihat mengawasi dari kejauhan. Pedagang mulai berbisik-bisik, takut menyebut nama kelompok pendatang yang mulai membuat onar. Mereka bukan orang biasa, melainkan gerombolan preman dari luar kota, dipimpin seorang pria bernama Bram. Mereka memungut uang dari pedagang tanpa izin, mengintimidasi siapa saja yang menolak. Malam itu, di sebuah warung kopi sederhana, Jamal, tangan kanan Hercules, datang tergopoh-gopoh. "Bang, mereka makin menjadi-jadi," katanya dengan napas tersengal. Tadi pagi, kelompok Bram maksa pedagang bayar 2 kali lipat. Bahkan si Busari, yang biasa jualan kue di pojokan, dilempar gerobaknya. Hercules diam sejenak, hanya memainkan cangkir kopinya. Tatapan matanya tajam, seperti elang yang mengincar mangsa. Tanah Abang ini tempat kita semua cari makan. Jamal, kalau mereka main kasar, itu artinya mereka sudah melewati batas. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Jamal dengan penuh arti. Kita lihat dulu sampai di mana keberanian mereka. Keesokan harinya, Hercules berjalan menyusuri lorong pasar. Setiap langkahnya diikuti tatapan penuh harap dari para pedagang. Ada yang mencoba menyapa, ada yang sekadar mengangguk hormat. Hercules hanya memberi senyuman kecil. Namun semua orang tahu, senyuman itu menyimpan janji perlindungan. Sementara itu, di sudut gelap sebuah gudang kosong, Bram dan anak buahnya berkumpul. Siapa Hercules itu? Apa dia pikir dia pemilik pasar ini? Ujar Bram dengan nada mengejek. Anak buahnya tertawa, merasa yakin bahwa Tanah Abang sudah mereka kuasai. Kita habisi dia pelan-pelan. Mulai dari pedagangnya dulu, biar dia tahu siapa yang berkuasa sekarang. Berita tentang rencana Bram sampai ke telinga Hercules. Malam itu, Hercules memanggil semua anak buahnya. "Kita nggak bisa diam saja," katanya tegas. "Kalau mereka mau main kotor, kita tunjukkan siapa yang sebenarnya menguasai tempat ini. Tapi ingat, kita nggak akan main kasar kecuali mereka memaksa." Tanah Abang kini seperti bom waktu yang siap meledak. Semua orang tahu, konflik besar tak bisa dihindari. Namun di tengah ketegangan itu, Hercules tetap berdiri tegak, seperti benteng yang tak tergoyahkan. Bukan soal kekuasaan, pikirnya. Ini soal menjaga apa yang sudah seharusnya menjadi milik orang banyak. Dalam diam, Hercules tahu, waktunya untuk bertindak semakin dekat. Namun, ia tak pernah tergesa-gesa. Setiap langkahnya dihitung dengan cermat. Karena bagi Hercules, kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kecerdikan. Langit sore Tanah Abang memerah, seolah menyimpan firasat buruk. Di sebuah lapangan terbuka dekat gudang tua, Bram duduk di atas kursi reot, dikelilingi anak buahnya. Mereka baru saja merampas dagangan seorang penjual kecil yang tak mampu membayar pajak. Bram menyalakan sebatang rokok, mengisapnya perlahan sambil menyeringai. Si Hercules itu cuma mitos, ucapnya dengan nada meremehkan. Kalau dia memang jagoan, kenapa belum datang juga? Aku bosan menunggu. Di sisi lain pasar, Hercules duduk di sebuah ruangan sempit, ditemani Jamal dan beberapa orang kepercayaannya. Wajah mereka penuh tanda tanya, menunggu keputusan dari sang pemimpin. Hercules akhirnya berbicara, "Bram ini hanya mencari perhatian. Dia kira kita akan langsung turun tangan. Tapi, Jamal, orang seperti dia itu lebih berbahaya dari kelihatannya. Dia mengancam bukan hanya kita, tapi semua orang di sini." Percakapan mereka terhenti saat seorang anak muda bernama Randy datang membawa surat. Surat itu sederhana, ditulis tangan dengan tinta merah yang sudah pudar. "Bang, ini dari Bram," katanya, suaranya bergetar. Hercules membuka surat itu perlahan. Isinya jelas, "Tanah Abang milik kami sekarang. Kalau kau ingin selamat,
Serahkan wilayah ini sebelum kami mengambilnya paksa. Pemerintah mampu Jamal yang membaca surat itu bersamaan dengan Hercules langsung berdiri. Kurang ajar. Bang, kita harus serang mereka sekarang juga. Suaranya penuh amarah. Namun Hercules tetap tenang. Ia melipat surat itu kembali, lalu menyelipkannya di saku baju. Sabar, Jamal. Kalau kita bertindak gegabah, mereka menang tanpa perlu berperang. Namun, ketenangan Hercules tidak berarti ia akan berdiam diri. Malam itu, ia memutuskan untuk memanggil para pemimpin kelompok kecil yang biasa menjaga ketertiban pasar. Mereka berkumpul di sebuah gudang kecil. Wajah mereka serius. Bram sudah mulai melangkahi batas, kata Hercules tegas. Tapi kita tidak akan biarkan dia menghancurkan apa yang kita bangun. Kita akan hadapi dia, tapi dengan cara kita. Di sisi lain, Bram juga tak tinggal diam. Ia menyebar lebih banyak anak buahnya ke seluruh sudut pasar, memastikan semua orang tahu bahwa mereka adalah penguasa baru. Pedagang kecil semakin tertekan. Beberapa bahkan meninggalkan lapaknya karena takut. Tapi ada satu yang tetap bertahan. Seorang penjual kain tua bernama Pak Karno. Hercules pasti akan datang, katanya dengan keyakinan. Dia tidak akan membiarkan kita dihancurkan. Hercules tahu waktunya semakin dekat. Ia mengumpulkan semua orang yang loyal padanya, memberikan arahan yang jelas. Kita bukan preman, kita adalah penjaga pasar ini, katanya dengan suara yang menggema. Tapi kalau mereka memaksa kita bertarung, kita pastikan mereka tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Malam itu, suasana pasar terasa mencekam. Bram dan kelompoknya semakin berani, sementara Hercules mulai menyusun strategi. Bagi Hercules, ini bukan sekadar perang kekuasaan. Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan kehormatan Tanah Abang, tempat yang telah ia lindungi dengan darah dan keringatnya. Di dalam hatinya, ia berjanji, mereka akan tahu, Tanah Abang bukan milik siapapun, kecuali orang-orang yang mencintainya. Malam di Tanah Abang terasa lebih gelap dari biasanya. Di lorong-lorong pasar, desas-desus tentang pertemuan antara Bang Hercules dan Bram menyebar seperti api. Para pedagang yang biasanya sibuk dengan dagangan mereka kini hanya bisa berbisik dari balik kios, berharap pertikaian ini tak berubah menjadi kekacauan besar. Hercules memutuskan untuk menemui Bram secara langsung. Jamal mencoba membujuknya untuk tidak pergi sendirian. Tapi Hercules hanya tersenyum kecil. Bram ingin melihat keberanian kita, katanya. Kalau aku datang dengan pasukan, dia akan bilang aku pengecut. Aku akan temui dia sebagai pria, bukan preman. Di sisi lain, Bram tengah duduk di ruangannya, dikelilingi anak buahnya yang sedang bersiap. Ia tahu Hercules bukan orang yang bisa diremehkan. Tapi ia juga yakin kekuatan kelompoknya mampu menundukkan pria itu. Kirim orang untuk berjaga di semua pintu masuk pasar. Perintah Bram. Kalau Hercules datang, pastikan dia tahu bahwa ini bukan wilayahnya lagi. Pertemuan itu terjadi di sebuah gudang tua, tempat yang netral namun penuh dengan sejarah kelam. Hercules datang sendiri, langkahnya mantap, meski ia tahu ini mungkin perangkap. Bram berdiri di tengah ruangan, senyumnya penuh ejekan. Jadi, ini dia si legenda Tanah Abang, ucapnya. Aku hampir berpikir kau terlalu takut untuk datang. Hercules tidak menjawab. Ia hanya memandang Bram dengan mata yang tenang namun penuh ancaman. Aku tidak takut, Bram, katanya akhirnya. Tapi aku juga tidak bodoh. Aku tahu apa yang kau lakukan di sini. Kau pikir kau bisa ambil alih Tanah Abang tanpa konsekuensi. Bram tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan. Konsekuensi? Aku sudah mengambil apa yang aku mau. Pedagang-pedagang itu tunduk padaku sekarang. Kau hanya masa lalu, Hercules. Dan aku adalah masa depan. Hercules menggeleng pelan. Tanah Abang bukan milikmu, Bram. Ini tempat untuk orang-orang mencari nafkah, bukan ladang kekuasaan. Kalau kau pikir aku akan membiarkanmu menghancurkannya, kau salah besar. Ketegangan di antara mereka terasa seperti pisau yang siap menyayat. Bram melangkah maju, wajahnya kini serius. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih pantas memegang Tanah Abang ini. Suasana semakin memanas. Di luar gudang, anak buah Bram dan kelompok Hercules mulai berkumpul, saling menatap dengan tatapan penuh dendam. Perang dingin ini telah mencapai puncaknya.
Dan hanya masalah waktu sebelum semuanya meledak menjadi kekacauan yang tak terkendali. Malam itu, angin di Tanah Abang berhembus dingin, seolah menjadi pertanda dari sesuatu yang besar. Setelah pertemuan tegang di gudang tua, Hercules kembali ke markasnya dengan langkah berat. Ia tahu Bram tidak akan menyerah. Orang seperti Bram hanya mengenal bahasa kekuatan. Dan kali ini, Hercules harus menanggapi tantangan itu. Jamal, yang sudah menunggu di markas bersama beberapa orang kepercayaan, segera berdiri ketika Hercules masuk. "Gimana, Bang? Apa dia nurut?" tanyanya penuh harap. Hercules menggeleng perlahan, lalu duduk di kursi kayu yang biasa ia gunakan. Dia keras kepala. "Jamal, ini bukan soal negosiasi lagi. Mereka mau kita tunduk, dan itu nggak akan terjadi." Di sisi lain pasar, Bram sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Ia tahu Hercules bukan orang yang mudah dikalahkan. Tapi keyakinannya pada jumlah anak buahnya membuatnya percaya diri. "Besok pagi," ujar Bram kepada tangan kanannya, "kita ambil alih semua sudut pasar. Mulai dari pedagang kain sampai makanan. Biar mereka tahu kita nggak main-main." Pagi itu, ketegangan di Tanah Abang terasa seperti bom waktu. Kelompok Bram mulai menyebar, menguasai kios-kios kecil dengan ancaman dan kekerasan. Beberapa pedagang yang mencoba melawan dipaksa menyerahkan barang dagangannya. Para pedagang mulai resah, namun mereka tetap berharap pada satu nama, Hercules. Saat berita tentang tindakan Bram sampai ke telinga Hercules, ia langsung berdiri. "Jamal, kumpulkan semua orang. Hari ini, kita tunjukkan kalau Tanah Abang bukan milik mereka." Dalam waktu singkat, kelompok Hercules berkumpul di markas. Mereka bukan hanya preman, melainkan orang-orang yang selama ini menjaga ketertiban pasar. Hercules memimpin mereka menuju pasar. Langkahnya mantap dan penuh tekad. Di tengah kerumunan, suara bentakan anak buah Bram terdengar jelas. Salah satu preman sedang memukul pedagang yang tidak mau membayar. Sebelum pukulan berikutnya melayang, Hercules menangkap tangan preman itu. "Cukup," ucapnya dingin. "Kalau kau mau ribut, ributlah denganku." Preman itu mundur beberapa langkah, terkejut melihat Hercules berdiri di depannya. Namun, suara Bram tiba-tiba memecah ketegangan. "Hercules," panggilnya sambil berjalan mendekat. Di belakangnya, puluhan anak buahnya mulai mengepung area itu. "Akhirnya kau muncul juga. Apa kau pikir bisa menghentikan kami?" Hercules melangkah maju, matanya menatap Bram tanpa rasa takut. "Aku tidak peduli berapa banyak anak buah yang kau bawa, tapi aku peduli pada Tanah Abang. Kalau kau pikir aku akan diam saja melihat ini semua, kau salah besar." Suasana semakin panas, dua kubu saling berhadapan. Percikan api pertama telah menyala, dan pertempuran besar hanya tinggal menunggu waktu. Ketegangan di Tanah Abang mencapai puncaknya. Dua kubu saling berhadapan di tengah lorong pasar yang biasanya penuh dengan tawa pedagang. Kini, suasananya mencekam. Bram berdiri di depan anak buahnya dengan wajah penuh percaya diri, sementara Hercules tetap tenang meski dikepung. "Jadi, ini keputusanmu?" tanya Bram dengan suara keras. "Kau pikir kau dan orang-orangmu bisa melawan kami? Lihat dirimu, Hercules. Kau hanya legenda tua yang tak lagi relevan." Ucapannya disambut tawa dari anak buahnya, yang kini mulai bergerak mempersempit jarak. Namun Hercules hanya tersenyum tipis. Tatapannya dingin seperti es. "Legenda atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu merusak pasar ini. Kau pikir aku takut dengan jumlah orangmu? Jumlah bukan segalanya, Bram. Yang penting adalah keberanian untuk melindungi apa yang benar." Bram mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju. "Kalau begitu, kita buktikan," teriaknya. Secepat kilat, salah satu anak buahnya melompat ke arah Hercules dengan kayu di tangan. Tapi sebelum pukulan itu mengenai, Hercules menangkap kayu tersebut dengan satu tangan dan memutar balik serangannya, membuat pria itu tersungkur. Pertarungan pun pecah. Anak buah Bram menyerang tanpa henti. Namun kelompok Hercules yang lebih berpengalaman mampu melawan dengan kekuatan penuh. Jamal, yang selama ini setia mendampingi Hercules, menunjukkan keberaniannya dengan melumpuhkan beberapa lawan sekaligus. "Ayo, ini Tanah Abang kita," teriaknya, menyemangati teman-temannya. Hercules sendiri menjadi pusat perhatian.
Gerakannya cekatan. Setiap pukulan dan tendangan menghantam lawan dengan presisi. Dalam kerumunan itu, ia mencari Bram, yang tampaknya sengaja menghindar dari pertempuran langsung. "Bram!" teriak Hercules. Suaranya menggema. "Jangan hanya bersembunyi di belakang orang-orangmu. Hadapi aku." Bram akhirnya melangkah maju. Wajahnya kini terlihat lebih serius. "Baik, Hercules," katanya sambil melepaskan jaketnya. "Kalau kau ingin bertarung, aku akan meladenimu. Tapi ingat, ini bukan pertarungan biasa. Ini pertarungan hidup dan mati." Kedua pria itu saling berhadapan di tengah kerumunan yang perlahan-lahan berhenti bertarung, memberikan ruang bagi pemimpin mereka. Suasana menjadi tegang. Angin malam membawa bau keringat dan darah. Sementara para pedagang yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa memanjatkan doa. Pertarungan antara dua raja Tanah Abang akhirnya dimulai. Langit malam Tanah Abang menjadi saksi duel yang tak terlupakan. Dua sosok yang menjadi pusat dari kekacauan ini kini berdiri berhadapan. Hercules, dengan tubuh kekarnya, memandang Bram dengan tatapan penuh tekad. Bram, meski lebih muda, tak kalah percaya diri. Wajahnya dipenuhi senyum mengejek, namun matanya menunjukkan kewaspadaan. "Jadi ini yang kau mau, Hercules?" ujar Bram sambil melangkah maju. "Kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kalau kau kalah, Tanah Abang ini jadi milikku selamanya." Hercules tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Bram menyerang lebih dulu. "Kalau itu yang kau inginkan, datanglah," ucapnya tenang. Bram melompat maju, melayangkan pukulan keras ke arah wajah Hercules. Namun dengan refleks yang luar biasa, Hercules menghindar dan menangkis dengan satu tangan. Pukulan balasan dari Hercules datang cepat, mengenai rusuk Bram dan membuatnya terhuyung. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa terdiam, menahan napas melihat duel antara kekuatan dan pengalaman. Meski terpukul, Bram tak mundur. Ia kembali menyerang. Kali ini dengan gerakan yang lebih agresif. Tendangannya hampir mengenai kepala Hercules. Namun pria itu mampu menahan dengan lengan bawahnya. "Kau cukup kuat," ujar Hercules sambil tersenyum tipis, "tapi kekuatan saja tidak cukup untuk menguasai tempat ini." Pertarungan semakin sengit. Kedua pria itu bertukar pukulan tanpa henti. Keringat bercucuran, napas mereka mulai berat, tapi tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda menyerah. Di tengah kerumunan, Jamal dan anak buah Hercules berdiri waspada, bersiap jika Bram mencoba taktik licik. Sebuah pukulan keras dari Bram akhirnya berhasil menghantam rahang Hercules. Suara gemuruh terdengar saat tubuh besar Hercules terhuyung ke belakang. Bram tersenyum penuh kemenangan. "Lihatlah, legenda Tanah Abang mulai tumbang," katanya dengan nada mengejek. Namun Hercules hanya mengusap darah di sudut bibirnya dan berdiri kembali, lebih kokoh dari sebelumnya. "Legenda tidak tumbang begitu saja," ujar Hercules dengan suara berat. Kali ini, ia melancarkan serangan balik. Dengan gerakan cepat, ia berhasil menjatuhkan Bram ke tanah. Hercules mendaratkan satu pukulan terakhir yang membuat Bram terkapar, tak mampu berdiri lagi. Keheningan menyelimuti Tanah Abang. Anak buah Bram, yang semula percaya diri, kini terlihat ragu. Hercules berdiri di atas Bram, menatapnya dengan tajam. "Aku tidak membunuh lawan yang sudah kalah," katanya dengan tegas. "Tapi ingat ini, Tanah Abang bukan untuk orang seperti kamu. Pergi, dan jangan pernah kembali." Malam itu, Tanah Abang kembali dalam kendali Hercules. Namun pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Bram, meski kalah, menyimpan rencana lain di dalam pikirannya. Kekalahan Bram tersebar dengan cepat di seluruh Tanah Abang. Para pedagang mulai merasa lega, kembali memberanikan diri membuka lapak mereka. Nama Hercules semakin dipuja, dan para pendukungnya merasa kemenangan ini adalah akhir dari kekacauan. Namun, di balik semua itu, Bram masih menyimpan dendam mendalam. Di sebuah tempat tersembunyi, Bram duduk dengan perban di wajahnya, dikelilingi beberapa anak buahnya yang masih setia. "Kekalahan ini sementara," gumamnya sambil mengepalkan tangan. "Aku tidak akan kalah selamanya." Hercules pikir dia sudah menang, "Aku akan kembali dengan cara yang tidak dia duga." Bram mulai menyusun strategi baru. Ia tahu kekuatan fisik tak cukup untuk mengalahkan Hercules. Kali ini, ia memutuskan untuk menggunakan taktik licik.
Melalui seorang informan, Bram mengirim pesan palsu ke Hercules, seolah kelompoknya telah menyerah dan akan meninggalkan Tanah Abang. Pesan itu dilengkapi dengan janji untuk tidak mengganggu pasar lagi. Hercules, yang selalu mengedepankan perdamaian, menerima kabar itu dengan hati-hati. Kita tetap harus waspada, ujarnya kepada Jamal. Bram bukan orang yang bisa dipercaya begitu saja. Meski demikian, Hercules memutuskan untuk tidak melakukan konfrontasi langsung. Ia ingin memberi kesempatan agar ketegangan ini benar-benar mereda. Namun, di balik layar, Bram melancarkan serangan lain. Ia menghasut beberapa kelompok kecil di Tanah Abang untuk berbalik melawan Hercules. Dengan janji uang dan kekuasaan, Bram berhasil merekrut beberapa orang yang dulu berada di pihak Hercules. Mereka mulai menyusup, mengacaukan pasar secara diam-diam, berharap menciptakan keretakan dalam kelompok Hercules. Jamal, yang mencium adanya pengkhianatan, segera melaporkannya kepada Hercules. "Bang, ini bukan kebetulan," ujarnya. "Ada yang bermain di belakang kita. Aku yakin ini kerjaan Bram." Hercules mengangguk perlahan. "Aku tahu, dia belum menyerah. Tapi kita tidak akan bertindak gegabah. Biarkan dia berpikir bahwa rencananya berhasil." Sementara itu, Bram merasa waktunya semakin dekat. Ia yakin pengkhianatan di dalam kelompok Hercules akan melemahkan pertahanan mereka. Namun, apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa Hercules telah mengawasi setiap langkahnya. Dengan bantuan Jamal, Hercules berhasil mengidentifikasi para pengkhianat dan menyusun rencana untuk mengungkap mereka di saat yang tepat. Malam itu, Hercules memanggil seluruh pendukungnya ke sebuah pertemuan rahasia. Bram berpikir dia bisa mengalahkan kita dengan tipu daya, katanya dengan suara penuh wibawa. Tapi dia salah. Kita akan buktikan bahwa Tanah Abang tidak akan jatuh ke tangan orang seperti dia. Tidak peduli seberapa liciknya dia mencoba. Di tengah bayangan malam, rencana balasan Hercules mulai terbentuk. Pertarungan belum selesai, dan kali ini, ia bertekad untuk mengakhiri semuanya dengan caranya sendiri. Fajar menyingsing di Tanah Abang, tetapi ketenangan pagi itu hanyalah ilusi. Hercules telah menyusun rencana matang untuk memukul balik Bram. Informasi dari Jamal mengenai para pengkhianat memberikan Hercules keunggulan. Malam sebelumnya, ia dan anak buahnya diam-diam menyusun strategi, memanfaatkan pengetahuan mendalam mereka tentang setiap sudut pasar. Bram, di sisi lain, merasa waktunya untuk menyerang telah tiba. Dengan keyakinan penuh, ia mengarahkan anak buahnya, termasuk para pengkhianat di pihak Hercules, untuk mengacaukan pasar. "Hancurkan semuanya," perintahnya. "Biarkan mereka tahu bahwa aku tidak akan berhenti sampai Tanah Abang milikku." Ketika Bram dan kelompoknya bergerak, mereka mendapati pasar yang sepi. Tidak ada pedagang, tidak ada pembeli, hanya suara angin yang berhembus pelan. "Apa ini?" Bram mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dari atap-atap kios, anak buah Hercules muncul, mengelilingi mereka dari segala arah. "Kau terlalu percaya diri, Bram." Suara Hercules menggema dari salah satu sudut. Ia berjalan keluar dari kegelapan, diikuti oleh Jamal dan orang-orangnya. "Kau pikir kami tidak tahu tentang rencanamu? Tanah Abang ini rumah kami. Setiap inci tempat ini kami kenal lebih baik daripada siapapun." Bram terkejut, tetapi ia mencoba mempertahankan wibawanya. "Jangan kira ini sudah selesai, Hercules. Kami tidak akan menyerah begitu saja." Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Tetapi serangan itu langsung dipatahkan oleh kelompok Hercules yang telah siap siaga. Pertempuran kembali pecah, namun kali ini, keunggulan jelas berada di pihak Hercules. Para pengkhianat yang tadinya berada di pihak Hercules satu persatu dilumpuhkan. Hercules memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka hidup-hidup. "Kalian bukan hanya mengkhianati aku, tapi juga tempat ini," ujar Hercules dengan nada penuh kekecewaan. "Aku bisa memaafkan banyak hal, tapi pengkhianatan adalah batasnya." Sementara itu, Bram, yang melihat kekalahannya semakin dekat, mencoba melarikan diri. Namun, Jamal berhasil mengejarnya dan menjatuhkannya ke tanah. Hercules mendekat, memandang Bram dengan mata penuh kemarahan. "Ini sudah cukup, Bram. Kau tidak akan pernah menguasai Tanah Abang." Dengan suara penuh wibawa, Hercules memberi keputusan akhir.
Bawa Bram keluar dari sini. Jangan biarkan dia kembali lagi, atau dia tidak akan mendapat kesempatan kedua. Malam itu, Tanah Abang kembali tenang. Para pedagang mulai kembali ke lapaknya, dan Hercules berdiri di tengah keramaian, memastikan bahwa tempat itu kembali aman. Perjuangan ini telah mengajarkan semua orang bahwa Tanah Abang bukan hanya pasar, tapi juga rumah bagi mereka yang melindunginya.